Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zalia dengan nomor BP 2422027, jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan reaktor yang dirangkai seri. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan reaktor yang dirangkai seri. Nah, reaktor yang dirangkai seri itu adalah beberapa reaktor yang disusun berurutan, yang dimana hasil keluaran dari satu reaktor langsung menjadi umpan bagi reaktor berikutnya. Nah, tujuan penggunaan reaktor seri ini adalah untuk meningkatkan konversi reaksi, membuat proses reaksi lebih terkendali, serta memungkinkan pengaturan kondisi operasi secara bertahap tanpa harus menggunakan satu reaktor berukuran besar. Nah, ciri-cirinya itu dia memiliki aliran yang mengalir satu arah secara berurutan. Tidak terjadi aliran balik antar reaktor, dan juga setiap reaktor dapat memiliki kondisi operasi berbeda sesuai kebutuhan prosesnya. Baiklah, masuk pada reaktor dalam susunan seri. Nah, pada susunan reaktor seri ini, aliran keluar dari suatu reaktor langsung menjadi umpan bagi reaktor berikutnya. Nah, artinya tidak ada penambahan umpan baru di antara reaktor. Semua berasal dari reaktor pertama. Nah, untuk mempertahankan perhitungan konversi didefinisikan secara kumulatif, yaitu dihitung berdasarkan kondisi di titik hilir, bukan dihitung terpisah untuk setiap reaktor. Nah, konversi pada titik tertentu yang ditulis sebagai XI menunjukkan perbandingan antara total mol A yang sudah bereaksi dari awal sampai titik tersebut terhadap mol A yang mula-mula masuk ke reaktor pertama. Karena itu, X1 itu adalah konversi setelah reaktor pertama. X2 itu adalah konversi total setelah reaktor pertama dan kedua. Dan X3 itu adalah konversi total setelah seluruh rangkaian reaktor. Nah, mana laju alir molar A di titik manapun itu dapat dihitung dengan persamaan FAI sama dengan FA0 dikurang FA0 dikali XI, yang artinya jumlah A yang tersisa di titik tersebut adalah umpan awal yang dikurangi bagian yang sudah bereaksi. Nah, selanjutnya pada saat ini dibahas dua buah CSTR yang disusun secara seri. Umpan awal dengan laju alir molar FA0 masuk ke CSTR pertama. Nah, di keluaran CSTR pertama atau titik 1 diperoleh laju alir FA1 dengan konversi X1 sama dengan 0,4, yang artinya 40% dari A sudah bereaksi. Nah, aliran ini kemudian langsung masuk ke CSTR kedua. Di keluaran CSTR kedua atau titik kedua ini, laju alir menjadi FA2 dengan konversi total X2 sama dengan 0,8. Nah, yang berarti 80% dari A awal telah bereaksi setelah melewati dua reaktor. Nah, untuk CSTR pertama, neraca molnya dituliskan sebagai jumlah zat yang masuk ke sistem dikurangi jumlah zat yang keluar ditambah zat yang terbentuk atau habis karena reaksi. Nah, hasilnya itu 0, atau lebih singkatnya itu apa yang masuk, apa yang keluar, dan apa yang bereaksi harus seimbang. Dari neraca ini diperoleh hubungan volume reaktor pertama, yaitu V1 sama dengan FA0 1 dibagi min RA1 dikali X1. Nah, artinya volume CSTR pertama itu ditentukan oleh laju alir awal, laju reaksi pada kondisi keluar reaktor 1, dan juga konversi yang dicapai reaktor tersebut.
Nah, selanjutnya pada CSTR kedua, perhitungan volume dilakukan dengan prinsip yang sama. Tetapi yang diperhatikan itu adalah perubahan konversi dari reaktor pertama ke reaktor kedua. Nah, volume CSTR kedua itu dinyatakan dengan V2 sama dengan FA0 dalam kurung X2 dikurang X1 per min RA2. Nah, artinya itu reaktor kedua tidak mengolah A dari kondisi awal atau X sama dengan 0, tetapi melanjutkan reaksi dari X1 ke X2. Nah, dengan kata lainnya itu, konversi yang terjadi di CSTR kedua itu adalah selisih antara konversi total dan konversi sebelumnya, yaitu X2 dikurang X1. Nah, tabel data pada bagian bawah slide ini digunakan untuk menentukan nilai laju reaksi pada konversi tertentu yang kemudian dipakai untuk menghitung volume masing-masing reaktor. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagian solusi perhitungan volume reaktor. Nah, pertama itu kita fokus ke reaktor 1. Untuk reaktor pertama ini kita mengamati data dari tabel 2.3 atau gambar E2.51. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa pada saat konversi sama dengan 0,4, nilai perbandingan antara laju alir awal dengan laju reaksi itu bernilai 2,05 meter kubik. Nah, nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung volume reaktor pertama karena target konversi reaktor pertama itu adalah X1 sama dengan 0,4. Nah, maka volume reaktor pertama itu diperoleh dengan mengalihkan nilai tersebut dengan konversi yang tercapai. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa volume reaktor pertama itu adalah 0,82 meter kubik, atau jika dinyatakan dalam satuan lain itu setara dengan 820 desimeter kubik. Nah, selanjutnya perhitungan dilanjutkan untuk reaktor kedua. Nah, untuk reaktor kedua ini target konversi total adalah X2 sama dengan 0,8. Nah, dari tabel atau grafik yang sama, pada konversi 0,8 itu diperoleh nilai perbandingan laju alir awal terhadap laju reaksi sebesar 8,0 meter kubik. Nah, volume reaktor kedua tidak dihitung dari 0, tetapi dihitung berdasarkan kenaikan konversi dari reaktor pertama ke reaktor kedua sesuai dengan persamaan yang dirujuk sebagai persamaan 2.24. Kenaikan konversi tersebut adalah selisih antara X2 dan X1, yaitu dari 0,4 ke 0,8. Berdasarkan perhitungan ini diperoleh volume reaktor kedua sebesar 3,2 meter kubik atau setara dengan 3.200 liter. Selanjutnya pada slide ini diminta untuk memperhatikan kembali bahwa pada CSTR yang disusun secara seri, laju reaksi dievaluasi pada konversi keluaran masing-masing reaktor. Nah, untuk reaktor pertama, laju reaksi dievaluasi pada konversi 0,4. Sedangkan untuk reaktor kedua itu laju reaksi dievaluasi pada konversi 0,8. Nah, hal ini itu ditunjukkan pada grafik di sebelah kiri, di mana setiap daerah asiran itu mewakili CSTR. Selanjutnya, volume total dari dua reaktor yang disusun seri itu diperoleh dengan menjumlahkan volume reaktor pertama dan juga reaktor kedua. Nah, hasil penjumlahan tersebut menunjukkan bahwa volume total 2 CSTR seri adalah 4,02 meter kubik atau setara dengan 4.020 liter. Nah, kemudian dilakukan perbandingan dengan satu CSTR tunggal untuk mencapai konversi yang sama, yaitu 80%.
Dari perhitungan diperoleh bahwa satu CSTR memerlukan volume yang lebih besar, yaitu sekitar 6,4 meter kubik atau 6.400 liter. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa dua CSTR yang disusun seri itu membutuhkan volume total yang lebih kecil dibandingkan satu CSTR untuk mencapai konversi yang sama. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa bagian slide ini dijelaskan bahwa dengan menyusun banyak CSTR berukuran kecil secara seri, perilaku sistem akan semakin mendekati reaktor aliran plug atau PFR. Nah, ilustrasinya itu di sebelah kanan. Nah, itu menunjukkan bahwa beberapa CSTR kecil yang disusun seri dapat digunakan sebagai model pendekatan PFR, terutama jika setiap CSTR itu memiliki volume yang sama. Nah, tujuan pendekatan ini tuh adalah untuk membandingkan volume total CSTR seri dengan volume 1 PFR pada konversi yang sama. Misalnya pada konversi 80% ini. Nah, pada bagian ini itu menjelaskan pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana perilaku CSTR yang disusun seri dibandingkan dengan PFR. Nah, dari grafik yang ditampilkan di sebelah kiri ini dapat kita amati bahwa volume total yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% menggunakan beberapa CSTR yang disusun dari disusun seri semakin mendekati volume PFR. Nah, ketika volume masing-masing CSTR diperkecil dan jumlah CSTR diperbanyak, maka total CSTR seri dan volume PFR itu akan PFR akan hampir sama. Artinya secara perilaku reaksi, banyak CSTR kecil yang disusun seri dapat digunakan untuk memodelkan satu PFR. Nah, konsep ini tuh penting karena dalam praktik PFR itu sering kali lebih sulit dianalisis sehingga dapat didekati menggunakan model CSTR seri. Nah, pendekatan ini tuh digunakan dalam beberapa kasus teknik. Nah, misalnya untuk memodelkan degradasi katalis pada reaktor berlapis padat, juga menganalisis efek panas yang berubah sepanjang reaktor aliran plug. Oke, lanjut untuk PFR dalam susunan seri. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa konsep pengurangan volume tidak berlaku untuk PFR. Nah, jika dua reaktor aliran plug disusun secara seri, maka volume total yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu tetap sama dengan satu PFR. Hal ini terjadi karena pada PFR perubahan konsentrasi dan laju reaksi itu sudah berlangsung secara kontinu sepanjang reaktor, sehingga membaginya menjadi beberapa bagian tidak mengubah volume total yang diperlukan. Lanjut, setelah dibahas bahwa banyak CSTR seri dapat mendekati perilaku PFR, nah pada slide ini kita fokus benar-benar ke reaktor aliran plug atau PFR. Nah, dari gambar yang ditampilkan kita melihat grafik hubungan antara konversi dan karakteristik laju reaksi untuk PFR. Luas daerah di bawah kurva pada bagian grafik tersebut mewakili volume reaktor
PFR yang dibutuhkan. Nah, dijelaskan bahwa pada bagian ini dijelaskan bahwa volume PFR untuk mencapai konversi tertentu dapat dibagi menjadi beberapa bagian konversi, misalnya dari konversi 0 ke konversi antara, lalu dilanjutkan dari konversi antara ke konversi akhir. Nah, secara konsep ini tuh sama seperti memotong satu PFR menjadi dua PFR yang disusun seri. Nah, grafik ini tuh menunjukkan dua daerah arsiran, yang dimana daerah pertama itu mewakili volume PFR untuk menaikkan konversi dari 0 ke konversi antara. Daerah kedua itu mewakili volume PFR untuk menaikkan konversi dari konversi antara ke konversi akhir. Jika kedua daerah ini dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan volume 1 PFR tunggal untuk mencapai konversi akhir. Nah, ini menegaskan kembali pada kesimpulan di slide sebelumnya tadi. Pada bagian solusi dan data ditampilkan tabel data yang telah diolah yang berisi nilai konversi dan nilai karakteristik yang sesuai. Nah, data ini tuh digunakan untuk melakukan perhitungan volume PFR secara grafik atau melakukan perhitungan secara numerik. Nah, selain metode grafik, pada bagian ini tuh juga disebutkan bahwa metode numerik dapat digunakan untuk menghitung volume PFR. Salah satunya itu dengan aturan Simpson yang dipakai untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, bagian ini tuh lanjutan dari slide sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu menjelaskan bahwa PFR tadi dapat dibagi menjadi beberapa bagian konversi dan susun seri tanpa mengubah volume total. Nah, pada bagian ini volume PFR tidak dihitung secara grafik, tetapi dihitung menggunakan pendekatan numerik, yaitu dengan aturan Simpson. Aturan ini tuh digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva hubungan antara konversi dan karakteristik laju reaksi. Nah, untuk reaktor pertama, rentang konversi dibagi dari 0 hingga 40%. Rentang ini kemudian dipecah menjadi beberapa interval kecil agar perhitungan numerik bisa dilakukan. Nilai karakteristik reaksi pada setiap titik konversi itu diambil dari tabel data yang sama persis seperti slide sebelumnya. Dengan menggunakan metode Simpson dan data dari tabel tersebut diperoleh volume reaktor PFR pertama itu sebesar 0,551 meter kubik atau setara dengan 551 liter. Nah, ini menunjukkan bahwa volume PFR pertama hanya mewakili bagian awal reaksi, yaitu dari kondisi masuk hingga konversi 40%. Setelah keluar dari PFR pertama, aliran langsung masuk ke PFR kedua, yang dimana PFR kedua ini bertugas menaikkan konversi dari 40% hingga 80%. Sehingga perhitungan volume dilakukan pada rentang konversi tersebut. Nah, dengan metode numerik yang sama dengan menggunakan data tabel pada konversi yang sesuai, diperoleh volume reaktor PFR kedua ini sebesar 1,614 meter kubik atau setara dengan 1.614 liter. Nah, volume PFR kedua ini lebih besar karena reaksi berlangsung pada konversi yang lebih tinggi, di mana laju reaksi sudah lebih kecil. Selanjutnya, setelah volume masing-masing PFR diperoleh, langkah terakhir adalah menjumlahkan volume
PFR pertama dan juga PFR kedua. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa volume total 2 PFR yang disusun seri adalah 2,165 meter kubik atau setara dengan 2165 liter. Pada bagian ini mulai dibahas contoh lengkap perhitungan reaktor seri yang terdiri dari CSTR pertama, kemudian PFR, lalu CSTR ketiga. Ini adalah contoh sistem reaktor yang sering ditemui pada proses nyata. Nah, di bagian awal dijelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir dari mana data laju reaksi berasal karena pada bagian ini itu menunjukkan cara menggunakan data tersebut, bukan menurunkan datanya. Data ini itu merupakan data nyata untuk reaksi adiabatik dan akan dijelaskan asalnya di bab lain atau bab 8. Gak usah gak sih bab 8, anjay. Bingung gue. Skema reaktor seri yang digunakan ditunjukkan pada gambar, di mana reaktor pertama adalah CSTR dengan konversi keluar sekitar 20%. Reaktor kedua adalah PFR yang menaikkan konversi hingga sekitar 60%, dan reaktor ketiga adalah CSTR yang menaikkan konversi akhir hingga sekitar 65%. Bagian ini saat ini menggunakan laju alir molar masuk N-butana sebesar 50 kmol per jam. Dari data laju reaksi yang tersedia kemudian dibuat tabel data olahan, yaitu nilai kebalikan laju reaksi yang dikalikan dengan laju alir molar masuk. Nah, tabel inilah yang nantinya itu digunakan untuk menghitung volume reaktor. Nah, untuk CSTR pertama target konversinya itu adalah 20%. Volume reaktor pertama itu dihitung menggunakan nilai data pada konversi tersebut. Karena ini CSTR, maka volume reaktor ditentukan oleh kondisi di keluaran reaktor, bukan dari awal reaksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa volume CSTR pertama relatif kecil karena reaksi masih berlangsung pada laju yang cukup tinggi. Nah, setelah keluar dari CSTR pertama, aliran masuk ke reaktor yang berupa PFR. Nah, untuk PFR, volume reaktor tidak dihitung dari satu titik, tetapi dari perubahan konversi sepanjang reaktor, yaitu dari konversi keluar CSTR pertama hingga konversi masuk ke CSTR ketiga. Nah, karena itu perhitungan volume PFR ini dilakukan dengan mengintegrasikan data dari tabel pada rentang konversi tersebut. Nah, ini menegaskan kembali perbedaan utama antara CSTR itu dihitung berdasarkan kondisi keluar, sedangkan PFR itu dihitung berdasarkan perubahan sepanjang reaktor. Terakhir, pada bagian ini merupakan lanjutan akhir dari contoh perhitungan reaktor seri yang terdiri dari CSTR pertama, PFR, dan juga CSTR terakhir. Nah, pada bagian B, atau perhitungan reaktor PFR. Nah, bagian ini itu membahas reaktor kedua yang berupa PFR dengan rentang konversi dari 20% hingga 60%. Karena PFR dihitung berdasarkan perubahan konversi sepanjang reaktor, maka volume reaktor itu ditentukan dengan metode integrasi. Nah, pada bagian ini digunakan aturan Simpson 3 titik untuk mendekati luas di bawah kurva.
Nah, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa volume PFR yang dibutuhkan adalah sekitar 0,38 meter kubik atau 380 liter. Nah, nilai ini mewakili volume reaktor tubular yang berfungsi menaikkan konversi dari keluaran CSTR pertama ke kondisi sebelum masuk CSTR terakhir. Nah, bagian C atau perhitungan reaktor terakhir, setelah dari PFR, aliran reaksi masuk ke reaktor terakhir yang berupa CSTR. Nah, untuk CSTR perhitungan dilakukan dengan menggunakan neraca mol keadaan tuna, yaitu dengan prinsip bahwa jumlah yang masuk dikurangi jumlah yang keluar ditambah reaksi sama dengan 0. Nah, volume reaktor terakhir ditentukan berdasarkan selisih konversi dari keluaran PFR hingga konversi akhir sistem. Nah, dari data yang tersedia diperoleh bahwa volume CSTR terakhir relatif kecil, yaitu sekitar 0,1 meter kubik atau 100 liter. Hal ini tuh karena reaktor ini hanya berfungsi untuk penyempurnaan konversi akhir. Untuk bagian akhir slide ini ditarik kesimpulan umum bahwa volume reaktor CSTR dan PFR ini tidak selalu bisa langsung dibandingkan tanpa melihat bentuk kurva reaksi. Pada beberapa rentang konversi volume PFR bisa lebih besar dibanding CSTR, sementara pada rentang lain volume CSTR justru bisa lebih kecil. Semua itu bergantung pada karakteristik ajar reaksi terhadap konversi. Bagian ini juga menjelaskan bahwa pemilihan jenis dan susunan reaktor harus mempertimbangkan data reaksi, bukan hanya tipe reaktor secara teori saja. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.